Minasan, balik lagi di channel CS Anim. Di video kali ini, seperti biasa, kita lanjutin lagi alur cerita anim Hajime no Ippo part 5. Yuk, jangan basa-basi, mari kita mulai. Cerita berlanjut ketika Ippo dan Takamura datang ke pertandingan Miyata. Miyata berhasil memenangkan pertandingan dengan pukulan counternya yang kuat di ronde pertama. Saat berada di game, Ippo dan yang lainnya melihat video penampilan lawan yang akan dihadapi oleh Ippo di pertandingan selanjutnya. Ia bernama Kobashi. Gaya tinju Kobashi adalah menang dengan poin, yang hanya melakukan clinch dan jab-jabnya yang mendarat tepat ke lawannya. Namun di video juga ada lawan yang mungkin akan Ippo hadapi bernama Hayami. Hayami adalah petinju unggulan, terutama para wanita. Hayami mempunyai teknik andalan yang dinamai shotgun. Itu adalah rentetan pukulan cepat yang bisa langsung membuat KO lawannya. Untuk persiapan pertandingan gelar Takamura, Gym Kamogawa mengadakan camp pelatihan selama seminggu. Hari berlanjut ketika di camp pelatihan. Mereka mendatangi pantai untuk bersantai dan berlatih untuk memperkuat stamina. Setelah itu mereka ke game camp pelatihan untuk kembali berlatih. Esok harinya Ippo dan Kimura sparring. Untuk simulasi, Kimura menyerupai Hayami yang menggunakan gaya outboxing dan melakukan footwork yang terampil. Takamura meyakini Ippo sangat kesulitan dengan petinju yang bergaya outboxing. Dan di sparring pun terbukti, Ippo kesulitan melawan Kimura dengan gaya outboxingnya. Setelah itu, Takamura mengatakan bahwa Ippo mempunyai kelemahan di tinjunya. Itu membuat Ippo sedikit kaget. Kelemahan Ippo adalah jari kakinya yang lemah, yang menyebabkan Ippo kesulitan tidak bisa mengikuti pergerakan tinju yang memiliki footwork cepat bergaya outboxing. Ippo pun mulai berlatih kembali dengan fokus pada jari kakinya. Ippo melakukan latihan menangkap bola tenis ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dan saat kembali sparring dengan Kimura, Ippo mulai menunjukkan hasil latihannya. Ia berhasil mengatasi kelemahannya. Saat malam terakhir di camp pelatihan, mereka menyalakan kembang api. Saat kembali ke game Kamogawa, sudah ada pemberitahuan bahwa Ippo akan bertanding untuk laga pembuka pertandingan title match-nya Takamura. Hari pertandingan pun tiba. Ippo bersemangat untuk memenangkan pertandingan karena dia ingin menyemangati Takamura yang akan bertanding setelahnya. Pertandingan ronde pertama pun dimulai. Kobashi menggunakan gaya yang belum pernah Ippo lihat. Ippo memulai dengan gaya pick up bow-nya. Ippo langsung menerjang dengan pukulan strike-nya yang kuat. Namun Kobashi masih bisa menahan pukulan-pukulan Ippo. Kobashi perlahan dengan pasti terus memberi pukulan jab-nya ke muka Ippo. Di saat Ippo akan memukul, Kobashi seperti biasa langsung melakukan clinch-nya. Di ronde kedua, Kobashi langsung melakukan pukulan jab-jabnya. Kobashi menggunakan gaya hit and away, atau yang biasa disebut memukul lalu menjauh, yang membuat Ippo kesulitan. Ippo terus memaksa Kobashi ke ujung sudut ring. Namun di saat Ippo akan melakukan pukulan strike-nya, Kobashi langsung melakukan clinch. Itu yang membuat Ippo sangat sulit mendaratkan pukulan kepada Kobashi. Ippo terus terkena jabnya Kobashi. Dikarenakan Ippo terus memaksakan pukulan-pukulan keras, staminanya pun mulai terkuras dan napasnya mulai memberat. Di ronde ketiga, Ippo terus memukul, namun Kobashi masih bisa terus menahannya. Dikarenakan Ippo terus-terusan memukul, Ippo mulai terkena dampak pukulan yang menyebabkan gerakannya mulai melambat.
Ronde terakhir pun dimulai. Kobashi masih bisa mendominasi pertandingan dengan pukulan jab yang tepat ke arah Ippo. Saat pukulan Kobashi tepat ke dagu Ippo, Kobashi merasakan sensasi yang berbeda. Kobashi merasa dia bisa meng-KO Ippo. Ia mulai mengincar kemenangan KO. Kobashi mendaratkan pukulan-pukulan keras. Namun saat Ippo terpojok, Ippo bisa membalikkan keadaan dengan pukulan strike-nya ke body Kobashi. Mereka mulai saling beradu pukulan. Namun Ippo bisa melakukan pukulan strike-nya tepat ke arah muka Kobashi. Kobashi pun terjatuh. Dan Ippo berhasil memenangkan pertandingan di ronde keempat. Pertandingan title match Takamura pun dimulai. Takamura down di ronde pertama. Dan saat itu Ippo, Kimura, dan Aoki berteriak agar Takamura berdiri kembali. Seketika itu Takamura langsung berdiri. Lawan yang bernama Yajima langsung melakukan pukulan-pukulan keras. Namun Takamura berhasil meng-uppercut-nya di waktu yang tepat. Takamura pun berhasil mendominasi pertandingan dengan pukulan kerasnya. Takamura melakukan pukulan combo KO-nya dan berhasil menjatuhkan lawan. Takamura berhasil memenangkan pertandingan hanya 90 detik di ronde pertama dan menjadi juara baru di tinju kelas menengah Jepang. Esok harinya saat berjalan ke sekolah, Ippo bertemu dengan Umezawa CS. Umezawa menanyakan kapan dan siapa lawan pertandingan Ippo selanjutnya. Ippo menjawab, lawan semifinalnya bernama Hayami. Ippo mulai berlatih dengan fokus kepada pertahanannya. Pelatihan berat dimulai dengan lemparan batu dari pelatih Kamogawa. Esok harinya dikabarkan Aoki akan melakukan pertandingan tinju. Hari pertandingan tiba, Aoki pun melakukan pukulan kuat dan berhasil menangkan pertandingan. Saat di game, Ippo bertemu dengan Miyata. Mereka berbicara tentang janji mereka. Miyata menyemangati Ippo agar bisa mengalahkan Hayami, karena jika Ippo menang melawan Hayami, Ippo maju ke babak final, dan mungkin mereka bisa melakukan pertandingan. Saat di sekolah, Ippo berpikir cara untuk mengalahkan Hayami. Umezawa datang dan saling bercanda. Ippo seketika itu langsung terpikirkan cara untuk mengalahkan Hayami. Saat berada di game, Ippo memohon kepada pelatih untuk belajar pukulan counter. Ippo merasa untuk melawan uppercut pendek Hayami dibutuhkan pukulan counter. Pelatih pun setuju dan mulai mengajarkan teknik pukulan counter. Latihan Ippo dimulai dengan sparring melawan Aoki. Pelatih mengajarkan, untuk melawan uppercut, Ippo harus bisa memukul hook yang kuat. Saat sparring, Ippo kesulitan dan seperti biasa, ia dibuat babak belur. Malam hari tiba, Takamura, Kimura, dan Aoki melakukan pertaruhan siapa yang akan menjadi juara di turnamen Rocky Jepang Timur kelas bulu. Kimura bertaruh pada Hayami, Takamura bertaruh kepada Miyata, dan Aoki bertaruh kepada kuda hitam, siapa lagi kalau bukan Ippo. Saat mereka ke rumah Ippo, mereka kaget. Ippo malah mandi setelah latihan dan terkena demam. Ippo memohon untuk berlatih di taman sekali lagi kepada Aoki, walaupun Ippo sedang demam. Ia memaksakan diri karena dia sudah bertekad untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke final, agar bisa menepati janjinya kepada Miyata. Dan bagaimanakah kelanjutan pertandingan semifinal Rocky Jepang? Apakah Ippo bisa memenangkan pertandingan dan melaju ke final untuk menepati janjinya kepada Miyata? Atau dia akan terhenti di semifinal karena kalah oleh Hayami? Pantengin terus Yes Anime ya, akan segera diupdate. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya agar Mimin tetap semangat ngebuat videonya. See you!